Berpikir ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Anggota kelompok. Definisi berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan cara berpikir induktif dan deduktif. Induktif adalah cara berpikir yang di dalamnya berupa kesimpulan yang bersifat umum yang ditarik dari pernyataan-pernyataan atau kasus-kasus baru yang bersifat khusus. Sedangkan deduktif adalah cara berpikir yang di dalamnya berupa kesimpulan yang bersifat khusus yang ditarik dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum dengan bukti yang sudah ada. Ciri seseorang yang berpikir ilmiah. Yang pertama, objektif. Seseorang yang berpikir secara ilmiah senantiasa terbiasa untuk melihat segala sesuatu secara objektif atau berdasarkan data yang ada di lapangan. Seseorang yang berpikir ilmiah juga mampu menggunakan data yang benar. Lalu yang kedua, rasional. Rasional biasa dikenal dengan masuk akal. Artinya, seseorang yang berpikir ilmiah mampu menggunakan logikanya dan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak masuk di akal. Nah, seorang yang berpikir ilmiah ini juga mampu mengenali segala kejadian atau peristiwa berdasarkan sebab dan akibatnya. Karena mereka yakin apapun yang terjadi di dunia ini pasti memiliki sebab dan akibatnya. Lalu yang ketiga, bersifat terbuka. Seseorang yang berpikir secara ilmiah mampu menghargai dan menerima segala pendapat, pandangan, pikiran, serta masukan dari orang lain untuk dikaji ulang dan untuk diteliti keabsahan informasinya. Lalu yang keempat, kritis. Seseorang yang berpikir ilmiah memiliki pikiran yang kritis, yaitu upaya untuk memecahkan permasalahan dan selalu mempertanyakan sesuatu hal. Selanjutnya ada kegunaan berpikir ilmiah. Ada beberapa kegunaan berpikir ilmiah. Yang pertama, mampu meningkatkan kemampuan informasi verbal berupa keterampilan mengungkapkan gagasan melalui menulis atau lisan. Dengan berpikir ilmiah, seseorang dapat menyusun pikiran dengan jelas dan mampu menggunakan kemampuan ini secara kompeten melalui kata-kata untuk mengungkapkan pikiran-pikiran atau gagasan dalam berbicara, membaca, dan menulis. Individu juga dapat memiliki kemampuan kecakapan berbicara dengan jelas, teratur, dan lancar, serta memiliki pembendaharaan atau penyusunan kata-kata yang baik. Yang kedua, meningkatkan keterampilan intelektual. Berpikir ilmiah menambah kemampuan individu dalam memahami informasi, ekspresi verbal, penilaian kritis, organisasi informasi, penalaran matematika, dan pemecahan masalah. Ketiga, merumuskan strategi kognitif dalam pemecahan masalah. Burdin, seorang ahli, mengemukakan beberapa metode atau strategi yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada prosedur heuristik. Prosedur heuristik yaitu menemukan jawaban atas suatu masalah dengan cara yang tidak ketat, seperti dengan menggambar, membuat diagram, atau analogi. Yang kedua, prosedur berpikir mundur. Prosedur ini merupakan prosedur pemecahan masalah yang bertitik tolak dari tujuan yang telah diketahui dan menemukan jalan untuk menuju ke tujuan tersebut. Ketiga, ada prosedur berpikir mundur. Prosedur ini dalam pemecahan masalah adalah berangkat dari garis start, hal yang diketahui, dan kemudian memikirkan berbagai jalan untuk sampai pada garis finish atau tujuan, yaitu hal yang ditanyakan. Yang keempat, strategi berpikir induktif. Strategi ini adalah strategi pemecahan masalah yang berpangkal dari hal-hal yang khusus, selanjutnya secara bertahap menuju kepada suatu kesimpulan atau sifat yang umum. Nah, yang terakhir ada proses berpikir deduktif. Prosedur ini dalam pemecahan masalah adalah menerapkan hal yang umum untuk hal-hal yang bersifat khusus. Nah, yang keempat, mampu meningkatkan keterampilan motoris dalam suatu kegiatan, misalnya praktikum. Keterkaitan antara keterampilan motorik dalam pembelajaran praktikum diperoleh dari kemampuan peserta didik dalam menggunakan alat-alat praktikum, kemampuan menganalisis suatu pekerjaan, dan menyusun langkah-langkah urutan penyelesaian suatu masalah, kecepatan mengerjakan tugas, kemampuan membaca gambar atau simbol, serta keserasian bentuk dengan yang diharapkan. Dalam proses individu melakukan praktikum, kelulusan dalam menggunakan alat, dan ketepatan individu dalam merangkai alat-alat praktikum, serta praktikum dapat berjalan dengan baik dalam arti suatu praktikum
berpikir ilmiah dapat membantu meningkatkan keterampilan tersebut. Selain itu, ada pula kegunaan lain dari berpikir ilmiah. Yang pertama, tidak mudah percaya terhadap suatu hal yang belum jelas kebenarannya. Yang kedua, pendapat yang diberikan akan dapat dipercaya dan diterima oleh orang lain. Dan yang terakhir, dalam proses pemecahan masalah, tidak dengan emosi atau dengan berkepala dingin. Salah satu wujud bentuk penerapan berpikir ilmiah dalam kehidupan sehari-hari dilakukan dengan menerapkan penalaran induktif, di mana penalaran induktif ini berarti suatu proses berpikir untuk menarik kesimpulan yang bercirikan umum dari pernyataan khusus yang diketahui kebenarannya. Yang pertama ada penalaran induktif, di mana pengamatannya diperoleh kucing berdaun telinga berkembang biak dengan melahirkan. Lalu, kelinci yang berdaun telinga berkembang biak juga dengan melahirkan. Dan pengamatan terakhir mengatakan bahwa panda yang berdaun telinga berkembang biak juga dengan cara melahirkan. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah semua hewan yang berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Lalu contoh penerapan selanjutnya ada pada pengamatan seorang yang mengamati bahwa motor bergerak karena memiliki roda. Lalu mobil juga bergerak karena memiliki roda. Dan sepeda pun bergerak karena memiliki roda. Maka kesimpulannya adalah semua yang memiliki roda mampu bergerak. Contoh penalaran induktif. Yang pertama, pengamatan. Manusia membutuhkan makanan, hewan membutuhkan makanan, dan tumbuhan membutuhkan makanan. Kesimpulannya, makhluk hidup membutuhkan makanan. Yang kedua, pengamatan. Di puncak hawanya dingin, di daerah Batu hawanya dingin, dan di kawasan Lembang hawanya dingin. Kesimpulannya, daerah yang berada di dataran tinggi hawanya dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Christian Davita Stampo dari kelas 1 PB2 dengan NIM 120162259 akan membahas mengenai penalaran induktif dan contohnya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam contohnya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih definisi dari penalaran induktif itu sendiri. Jadi, penalaran induktif merupakan penarikan kesimpulan yang berasal dari sebuah pengamatan. Contoh sebagai berikut. Anjing memiliki mata, kucing memiliki mata, dan domba memiliki mata. Nah, itu merupakan sebuah pengamatan yang telah kita lakukan. Kesimpulan dari pengamatan tersebut adalah setiap hewan memiliki mata. Contoh penalaran deduktif. Yang pertama, premis mayornya adalah semua siswa SMA kelas 10 wajib mengikuti pelajaran sosiologi. Premis minornya, Chan adalah siswa kelas 10 SMA. Maka kesimpulan yang diambil sesuai dengan penalaran deduktif adalah Chan wajib mengikuti jam pelajaran sosiologi. Yang kedua, premis mayornya semua makhluk hidup memerlukan udara. Premis minornya harimau adalah makhluk hidup. Maka kesimpulan yang diambil sesuai dengan penalaran deduktif adalah harimau memerlukan udara. Penalaran deduktif merupakan proses nalar yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Contohnya yang pertama, premis 1. Hamdan suka mengonsumsi makanan bergizi. Premis 2. Orang yang mengonsumsi makanan bergizi, tubuhnya akan sehat. Kesimpulannya, Hamdan mempunyai tubuh yang sehat karena ia mengonsumsi makanan bergizi. Contoh yang kedua, premis 1, setiap hewan adalah makhluk hidup. Premis 2, jerapah adalah hewan. Kesimpulannya, jerapah adalah makhluk hidup karena ia merupakan hewan. Penalaran deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari sebuah pernyataan umum yang diikuti dengan pernyataan khusus lalu diakhiri dengan penarikan sebuah kesimpulan. Contohnya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita harus menentukan apa yang namanya itu premis mayor. Contoh dari premis mayor sebagai berikut. Pengembangbiakan model cakok dapat membuat tanaman lebih cepat berbuah. Premis minornya,
Pohon jambu Bu Ani menggunakan metode cangkok. Kesimpulannya, pohon jambu Bu Ani lebih cepat untuk berbuah. Saya akan memberikan kesimpulan mengenai berpikir ilmiah, penalaran deduktif, dan penalaran induktif. Berikut kesimpulan dari saya. Berpikir ilmiah merupakan berpikir secara logis dan empiris yang menggabungkan induksi dan deduksi. Artinya, setiap kali apa yang kita pikirkan itu harus masuk di akal dan harus nyata. Berpikir ilmiah sendiri memiliki beberapa ciri, di antaranya sebagai berikut, yaitu objektif, rasional, terbuka, serta kritis. Selain itu, berpikir ilmiah memiliki beberapa manfaat, di antaranya untuk meningkatkan keterampilan intelektual dan merumuskan strategi kognitif dalam pemecahan sebuah masalah. Selain itu, berpikir ilmiah banyak membantu dalam bidang keilmuan maupun masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, berpikir ilmiah sangat perlu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.